Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Melasari. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang materi kurikulum merdeka. Ya, kebetulan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu mengenai mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi yang berada di program keahlian MPLB ataupun buat rekan-rekan guru yang membutuhkan video ini. Ya. Pada kesempatan ini, materi yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan elemen teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya. Khusus saya persembahkan video ini untuk siswa-siswi kami tercinta yang ada di program keahlian MPLB di SMK Negeri 2 Kuningan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Pada materi teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang MPLB, ya, kita awali dengan pengenalan pelayanan prima. Ini merupakan dasar buat semua peserta didik yang menjadi calon pegawai kantor. Apabila kita bekerja dalam sebuah kantor, ya, dasar kompetensi yang harus kita miliki yaitu bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat orang-orang yang datang ke kantor kita ataupun buat personil kantor lainnya yang berada di lingkungan kantor kita sendiri, ya. Makanya mudah-mudahan bisa diperhatikan secara seksama sehingga bisa menjadi dasar pengetahuan buat semua siswa-siswi yang ada di MPLB. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, harapannya yaitu semua siswa mampu mengenal dan mengetahui apa itu pelayanan pelanggan, kemudian apa pentingnya dari pelayanan prima, tujuan dari pelayanan prima itu sendiri apa, kemudian manfaat dari pelayanan prima itu apa. Ya, mari kita simak baik-baik penjelasannya. Apa itu layanan pelanggan? Menurut Yvonne Woods, pada dasarnya setiap interaksi yang dilakukan oleh penyedia pelayanan atau pelanggan itu merupakan bentuk dari pelayanan pelanggan. Nah, bentuk interaksi yang terjadi antara personil kantor atau penyedia layanan bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung tentunya. Kalau secara langsung contohnya bentuk pelayanan secara tatap muka. Ini yang dimaksud dengan pelayanan secara langsung, pelayanan pelanggan secara langsung. Atau pelayanan pelanggan yang menggunakan media, contohnya pelayanan pelanggan melalui media telepon, kemudian surat, email, ya. Jadi segala bentuk interaksi yang dilakukan antara penyedia layanan dengan pelanggan itu yang disebut dengan layanan pelanggan. Jadi layanan pelanggan ini benar-benar tentang bagaimana upaya kita memuaskan kebutuhan pelanggan sehingga mampu melampaui harapan-harapan mereka. Ya, tentunya semua siswa yang menyimak video ini pernah datang ke dalam sebuah kantor, bukan? Pernah datang ke sebuah kantor. Tujuannya untuk apa kita ke sana? Ya, tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, bukan? Namun pada prinsipnya, setiap pelanggan, setiap orang yang datang ke sebuah kantor tentunya mengharapkan dia bisa dilayani sesuai dengan yang menjadi harapan mereka. Ya, dan kita, ya, atau siswa sebagai calon pegawai kantor harus bisa memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau orang yang datang ke kantor kita tentunya, ya. Baik, berikutnya kita lihat. Sebenarnya terdapat 3 rahasia pokok bagaimana sih upaya kita supaya kita mampu memuaskan pelanggan, supaya kita mampu melayani pelanggan yang datang ke kantor kita, ya. Yang pertama adalah sediakan waktu Anda untuk mencari tahu apa yang pelanggan harapkan. Jadi sebaiknya kita mampu mengidentifikasi apa yang menjadi harapan dari pelanggan tersebut, gitu. Sehingga kita bisa memenuhinya satu persatu, gitu. Ya. Contohnya begini, suatu usaha laundry. Ya, kalau kita di posisi sebagai pelanggan, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan laundry? Tentunya dia ingin pakaiannya bisa dicuci dengan bersih, dengan rapi, tidak luntur, tidak berubah warna, tersetrika dengan baik, kemudian harganya sesuai dengan yang dicantumkan, kemudian mendapatkan pelayanan yang ramah, ya. Nah, dari harapan-harapan tersebut, ya,
Kalau kita sudah bisa mengidentifikasinya, tentunya kita berupaya untuk memenuhi setiap harapan-harapan yang diinginkan oleh pelanggan kita, ya. Jadi yang kedua, selalu penuhi harapan-harapan tersebut, dan yang ketiga, upayakan untuk mampu melampaui harapan-harapan tersebut. Ya, dengan cara apa? Memberikan sentuhan-sentuhan ya akhir, memberikan aksesoris dalam layanan tersebut. Contohnya, ya, berikan ucapan terima kasih, kemudian berikan diskon, potongan harga, layani sepenuh hati, ya, gitu. Sehingga bisa melampaui harapan-harapan dasar yang diinginkan oleh pelanggan kita, ya. Berikutnya kita lihat pengertian dari pelayanan prima. Menurut AKP Adia Barata, ya, pelayanan prima atau disingkat dengan service, ya, disingkat dengan service, S-nya berasal dari self awareness, ya, artinya upayakan kita sebagai penyedia layanan, ya, sebagai penyedia layanan, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai pelanggan, ya, sehingga kita mampu memperlakukan pelanggan, ya, sesuai dengan harapan mereka. Ya, posisikan dulu kita sebagai pelanggan. Kalau kita sebagai pelanggan, apa sih yang kita harapkan? Ya, apa yang kita harapkan? Tentunya ingin dilayani dengan ramah, gitu ya. Kemudian terpenuhi semua keinginan-keinginan yang harapannya, ya. Dengan memposisikan diri kita sebagai pelanggan, ya, harapannya kita bisa mewujudkan semua harapan-harapan tersebut. Kemudian yang kedua adalah enthusiasm. Enthusiasm itu artinya kita dengan antusias memberikan layanan tersebut, ya, gitu. Jadi berikan atensi perhatian sepenuhnya kepada pelanggan kita, sehingga mereka merasa diprioritaskan, mereka merasa diperhatikan sedemikian rupa sehingga terpuaskan keinginannya. Kemudian yang ketiga yaitu R, yaitu reform. Reform itu upayakan kita melakukan evaluasi terhadap setiap layanan yang sudah kita berikan, ya. Yang V yaitu value, ya. Artinya, setiap pelayanan kita berikan, usahakan mempunyai nilai, ya, memiliki kebermaknaan setiap layanan yang kita berikan, sehingga memberikan kesan yang mendalam kepada pelanggan kita, ya, sehingga akan terus diingat oleh pelanggan kita, ya, gitu, ya, sehingga mereka bisa kembali lagi menggunakan jasa layanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah I, yaitu impresif. Impresif artinya upayakan kita menampilkan pelayanan yang sebaiknya, ya, yang sebaik-baiknya, ya. Pelayanan yang kita berikan, upayakan tampilkan diri kita, ya, sebaik mungkin, ya, menampilkan diri semenarik mungkin, tidak berlebihan, gitu, ya, sehingga pelanggan kita merasa terkesan dengan layanan kita, ya, terkesan tidak hanya dari penampilannya saja, termasuk terhadap layanan kita, berikan kesan yang sangat mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah C, yaitu care, ya. Tunjukkan kepedulian kita terhadap pelanggan, ya, sehingga mereka merasa dipedulikan, ya, gitu, sehingga mereka merasa terperhatikan, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluation. Evaluation artinya melakukan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan yang sudah kita berikan, sehingga kita akan senantiasa melakukan peningkatan terhadap pelayanan yang sudah kita berikan. Berikutnya kita lihat pelayanan prima, ya, atau excellent service, atau kata lainnya pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terpadu, pelayanan yang bisa memberikan kesan yang terbaik di hati pelanggan, ya. Ini masuk ke dalam manajemen pelayanan prima, ya. Apa itu manajemen pelayanan prima? Manajemen pelayanan prima ini merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan tercapai, ya. Berikutnya, arti penting dari pelayanan prima menurut Tina Rahmayanti mengemukakan apa alasannya, mengapa pelayanan prima itu penting dilakukan. Yang pertama, pelayanan prima itu memiliki makna ekonomi, ya. Artinya setiap pelayanan prima yang kita berikan kepada pelanggan tentunya akan berimbas kepada keuntungan yang kita peroleh, ya. Artinya apa? Apabila kita, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita, pelanggan yang datang kepada kita secara tidak langsung sebenarnya akan memberikan laba, keuntungan atau benefit tersendiri buat kantor kita, buat perusahaan kita, ya. Kemudian yang kedua, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. Ya tadi, ya, itu pelanggan yang menggunakan jasa kita tentunya secara tidak langsung memberikan keuntungan buat kita,
Itu. Kemudian yang ketiga, persaingan yang semakin tajam. Ya, sekarang ya banyak sekali layanan-layanan baik itu jasa ataupun produk. Ya, banyak kompetitor kita selain ditingkatkan kualitas dari produk atau jasanya, ya pelayanan ini juga menjadi suatu hal yang penting. Kita akan bersaing dengan kompetitor kita. Ya, jadi tidak hanya ditingkatkan kualitas dari produk kita, tapi layanan juga perlu mendapatkan perhatian. Karena pelanggan yang menggunakan produk atau jasa kita tentunya memiliki harapan-harapan lebih terhadap kita. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman semakin baik terhadap pelanggan. Ya, pelanggan merupakan prioritas, pelanggan merupakan raja, sehingga perlu kita prioritaskan. Ya, tentunya sesuai dengan porsinya. Ya, jadi terjadi ketergantungan, ya, saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Ya, jadi arti penting pelayanan prima itu di situ. Berikutnya tujuan dari pelayanan prima yaitu pertama, mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Ya, jadi tujuan kenapa kita perlu melakukan pelayanan prima terhadap para pelanggan kita supaya pelanggan kita memiliki kesetiaan terhadap perusahaan kita, kesetiaan menggunakan jasa layanan kita. Kita berharap pelanggan kita secara kontinu terus-menerus menggunakan produk atau jasa layanan kita. Ya, jadi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, harapannya pelanggan akan memiliki sikap yang loyal, setia menggunakan produk atau jasa layanan kita. Jadi tujuan dari pelayanan prima yaitu mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan. Yang kedua yaitu memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya. Ya, kalau konsumennya merasa puas, ya tentunya mereka akan memberikan testimoni, menginformasikan kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya juga akan menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya, dan ini akan memberikan keuntungan tersendiri buat kita. Ya, secara tidak langsung pelayanan prima yang sudah kita berikan kepada pelanggan akan menjadi promosi, ya promosi buat perusahaan kita. Ya, jadi dari pelanggan ke pelanggan yang lainnya akan memberikan promosi secara terus menerus dan kontinu. Ya, gitu. Oke, berikutnya kita lihat keuntungan dari pelayanan prima. Ya, keuntungannya tadi ya kita akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan akan menjadi keuntungannya itu memberikan promosi gratis. Baik, barangkali itu saja penjelasan mengenai layanan prima pada kesempatan ini. Nanti untuk pembahasan berikutnya akan disambung pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.